Sumatera Barat itu indah. Tapi, tahukah Sanak di balik keindahan itu ada cerita pilu tentang kemiskinan yang menghantui? Assalamualaikum. Ketika kita berbicara tentang Sumatera Barat, pikiran kita langsung membayangkan keindahan yang menakjubkan. Rumah gadang yang ikonik, dengan atap-atap melengkung yang anggun, berdiri sebagai penjaga bangga dari budaya matrilineal yang kaya. Terasering padi hijau zamrud yang membentang mengalir ke lembah-lembah hijau subur, bukti dari kebijaksanaan pertanian generasi demi generasi. Pantai dramatik menawarkan ombak kelas dunia, dan pantai-pantai yang tenang. Sementara aroma rendang yang mendidih selama berjam-jam menjanjikan pengalaman kuliner yang tak tertandingi. Inilah ranah Minang yang memikat wisatawan dan memenuhi hati kita dengan kebanggaan. Sebuah tanah yang tampak diberkahi alam dan dirawat oleh budaya yang hidup dan tangguh. Ini adalah gambaran kesempurnaan, cerita yang kita sukai untuk diceritakan. Narasi keagungan ini benar, namun tidak lengkap. Ini adalah fasad yang menarik yang mengungkap retakan kesulitan dan perjuangan. Di balik pemandangan sempurna seperti kartu pos atau pasar ramai, Bukit Tinggi ada cerita lain yang lebih kelam. Fakta bisa mengguncang, tapi mereka esensial. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik Indonesia, BPS, untuk tahun 2024, tingkat kemiskinan di Sumatera Barat mencapai hampir 6%. Angka ini berarti sekitar 346.000 individu yang hidup di bawah garis kemiskinan. Mengabaikan angka ini sebagai sekadar statistik sangat menggoda, tapi kita harus menolak godaan itu. Ini bukan sekadar angka. Mereka mewakili kehidupan manusia, sebuah keluarga yang berjuang untuk menyediakan makanan yang cukup di meja, seorang anak yang pendidikannya terancam, seorang lansia yang menahan penyakit tanpa perawatan kesehatan yang layak, seorang pemuda dengan mimpi yang tidak melihat jalan menuju masa depan yang lebih baik. Rata-rata provinsi ini menyembunyikan disparitas yang signifikan. Beban kemiskinan tidak terdistribusi secara merata. Wilayah-wilayah tertentu, terutama daerah terpencil dan daerah pesisir, memikul beban yang jauh lebih berat. Pusat-pusat urban mungkin menunjukkan tingkat yang lebih rendah, sementara beberapa kabupaten jauh lebih suram. Geografi, infrastruktur, dan akses ke peluang membentuk hasil yang harus kita atasi. Kepulauan Mentawai, surga bagi peselancar. Ombak kelas dunia, legenda hidup, budaya adat unik, sangat otentik. Namun tingkat kemiskinan Mentawai mendekati 14%. Penyebab utama, isolasi yang mendalam. Banyak desa hanya bisa dijangkau melalui laut. Perjalanan yang panjang, mahal, dan berbahaya, yang mendorong naiknya biaya dasar, sementara akses ke pendidikan dan kesehatan tetap terbatas. Pesisir selatan, pantai menakjubkan, pulau-pulau idilis seperti Cubadak, tapi kemiskinan berada di 7,49%, dengan pariwisata yang kurang berkembang, akses sulit, dan promosi lemah. Metode tradisional rendah membuat komunitas rentan terhadap fluktuasi pasar. Solo, lumbung padi, rumah bagi Danau Singkarak, namun kemiskinan sekitar 7,31%. Dengan stagnasi, risiko cuaca, harga yang tidak stabil, dan diversifikasi terbatas. Pasaman Barat, perkebunan kelapa sawit luas, namun kemiskinan sekitar 7%. Keuntungan terkonsentrasi, manfaat lokal terbatas, deforestasi dan degradasi lahan yang menggerus kemakmuran jangka panjang. Koeksistensi potensi dan kesulitan ini membingkai tantangan kita. 50 kota. Dengan Klok 9 yang ikonik dan lembah Harau yang memukau, kemiskinan mendekati 7% karena pemanfaatan potensi pariwisata belum optimal dan akses pasar terbatas. Mengurai benang merah kesulitan umum. Dengan memeriksa 5 wilayah, kita bisa melihat penyebab berulang yang mendasari. Pertama, infrastruktur yang tidak memadai. Jalan yang menjadi tidak bisa dilalui saat musim hujan. Dermaga kecil yang menghambat perdagangan. Listrik yang tidak andal yang menghambat usaha kecil.
Internet yang tidak merata memutus komunitas dari ekonomi digital. Kedua, akses terbatas ke pendidikan dan kesehatan berkualitas. Terlalu sedikit guru, sumber daya langka, fasilitas buruk, layanan kesehatan jarang dan jauh. Satu penyakit saja bisa menghancurkan. Ketiga, akses terbatas ke pasar. Produk berkualitas tapi tidak ada saluran harga wajar. Biaya transportasi tinggi, dan kurangnya informasi pasar melemahkan daya tawar. Akhirnya, pengelolaan sumber daya yang tidak berkelanjutan dan tidak adil merugikan komunitas dan alam. Pergeseran ke pengelolaan berbasis komunitas esensial untuk pertumbuhan inklusif. Mengidentifikasi masalah hanya setengah pertempuran. Tantangan sebenarnya adalah merancang solusi praktis. Di Kepulauan Mentawai, prioritaskan infrastruktur skala kecil dengan dampak tinggi. Alih-alih pembangunan pelabuhan besar-besaran, perbaiki dan tingkatkan beberapa dermaga desa dan subsidi rute antar pulau. Ini segera meningkatkan aliran barang dan orang. Pasang jaringan surya yang dikelola komunitas dan sistem pemurnian air. Peningkatan kualitas hidup yang cepat membuka peluang. Berdayakan komunitas untuk memimpin pengembangan pariwisata. Sediakan pinjaman mikro dan pelatihan teknis. Kembangkan homestay, lapau, warung makan, dan toko kerajinan dijalankan oleh warga lokal. Latih pemuda sebagai pemandu lokal bersertifikat pekerjaan instan. Luncurkan kampanye digital kolaboratif untuk pengalaman autentik. Pertahankan pendapatan di komunitas. Di Solok, modernisasi dan diversifikasi, ekstensi, irigasi efisien, benih tahan, pengendalian hama organik. Tambahkan agrowisata dan penjualan langsung sebagai pendapatan kedua. Model terbukti ada, kesuksesan UMKM bisa diskalakan ke seluruh wilayah. Seruan kolektif menciptakan kemakmuran bersama. Keberadaan kemiskinan di sini bukan takdir, itu bisa diselesaikan. Tantangan spesifik, solusi juga bisa spesifik. Lanskap, warisan, dan ketangguhan ranah Minang adalah modal terbesar kita. Bukan kekurangan sumber daya, tapi peluang yang tidak merata. Transformasi menuntut gotong royong sejati. Pemerintah harus memimpin dengan kebijakan yang membumi, transparan, dan efektif. Pemuda menghubungkan produk lokal ke pasar global dan membangun pariwisata berbasis komunitas. Masyarakat sipil dan akademisi memberikan peran pengawas dan solusi berbasis data. Lindungi alam dan hormati budaya sebagai sumber mata pencaharian dan kohesi yang hidup. Ulurkan tangan kepada dunsana kita dengan solidaritas dan rencana konkret. Jika kita satukan suara, sumber daya, dan kemauan kita, kita bisa memastikan bahwa keindahan Sumatera Barat setara dengan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Mari kita bangun ranah Minang bersama. Wassalamualaikum.